Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And how are you, all of my friends whom I love? And I hope also that today you are so really happy and have a good spirit to study with me. Baik, untuk kali ini, di channel kali ini saya akan membahas tentang cara-cara menambahkan S atau IS pada sebuah kata kerja atau sebuah verb 1, ya, verb 1 atau biasa disebut dengan bar infinitif. Poin pertama itu ada bila mana kata kerja itu berakhiran huruf SS, SH, CH dan X juga O, maka harus ditambahkan IS. Contohnya ada kata kiss. Karena kata kiss itu berakhiran SS di belakang, maka dia ditambahkan IS, berubah menjadi kisses. Selanjutnya ada kata wash. Wash itu berakhiran SH, berarti menjadi washes. Ada kata catch, berakhiran CH menjadi catches. Terus fix, ya, berakhiran huruf X, maka berubah menjadi fixes. Go berakhiran huruf O, maka ditambahkan IS menjadi goes. Dan do berakhiran huruf O, maka dia berubah menjadi does. Itu poin pertama, dan penambahan IS pada kata kerja yang berakhiran SS, SH, CH, X, dan O. Selanjutnya ada kata kerja yang berakhiran huruf Y dan sebelum huruf Y itu ada huruf konsonan, ya, yang didahului oleh konsonan diubah jadi IS atau Y berubah menjadi I dan ditambahkan IS. Nah, contohnya ada kata study. Ya, kata study sebelum huruf Y di situ ada huruf D. D itu adalah huruf konsonan. Maka Y dirubah menjadi I dan ditambahkan IS, berarti menjadi studies. Ada kata fry, berubah menjadi di sebelum huruf Y adalah huruf konsonan yaitu R, maka Y berubah menjadi I dan ditambahkan IS, berarti menjadi fries. Selanjutnya ada kata try, ya, sama dengan phrase, terus jadi tries. Dry pun begitu, jadi dries. Cry menjadi cries. Fly, ya, fly di depannya huruf Y itu sebelum huruf Y itu L itu berhuruf konsonan, maka berubah menjadi flies. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga, ya, ada kata kerja yang mana kata kerja itu berakhiran huruf Y didahului vokal atau huruf vokal, ya, dahulu huruf vokal, maka cukup menambahkan S. Jadi dia tidak ditambahkan IS lagi, tetapi ditambahkan S dan tidak merubah huruf Y tersebut. Jadi cukup menambahkan S. Contoh ada kata play. Sebelum huruf Y itu ada huruf A. Huruf A ini adalah huruf vokal atau huruf hidup. Jadi play berubah menjadi plays. Tidak ada perubahan, tapi hanya menambahkan S saja di depan huruf Y. Ada kata say berarti menjadi says. Ada kata buy menjadi buys. Ya. Jadi itu penambahan S dan IS pada sebuah kata kerja yang berbicara tentang dunia tenses, khususnya simple present. Selanjutnya bagian D atau bagian keempat ada secara umum ditambahkan S, ya. Ada call menjadi calls, ada bring jadi brings, ada write menjadi writes. Nah, perlu saya sampaikan bahwa penambahan SS, SH, CH, X dan O juga penggunaan pada kata kerja yang berakhiran huruf Y di depan huruf Y adalah huruf konsonan, juga berakhiran huruf Y di depan huruf Y sebelum huruf Y adalah huruf vokal, maka harus ditambahkan S. Itu dikhususkan hanya untuk subjek orang ketiga tunggal, ya. Jadi ini dikhususkan untuk orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu adalah she,
he dan it. Itu maka itu wajib ditambahkan s atau is. Nah, jadi kalau D, bagian D ini secara umum ditambahkan S. Ada call jadi calls, ada bring jadi brings, ada write jadi writes. Nah, satu contoh seperti she calls her mother. Ya. She calls her mother. He brings his book. Ya. She writes a letter for her friend. Itu semua adalah penambahan S dan IS pada sebuah kata kerja yang dikhususkan subjeknya hanyalah orang ketiga tunggal. Ya, orang ketiga tunggal. Poin kedua ada pada fungsi atau penggunaan pada do dan does. Ya, penggunaan do dan does. Untuk penggunaan do dan does di sini ada 3 poin. Poin pertama sebagai auxiliary verb. Ya, sebagai auxiliary verb atau biasa disebut dengan kata kerja bantu. Auxiliary verb. Contoh kayak do they speak English? Nah, jadi ini adalah kalimat tanya. Kalimat tanya itu didahului oleh verb auxiliary. Ya, penggunaan do, penggunaannya adalah verb auxiliary atau auxiliary verb. Ya, kata kerja bantu. Do they speak English? Mana di sini adalah kata kerja bantunya? Kata kerja bantu adalah do. Subjeknya adalah they. Speak adalah kata kerjanya. English adalah object of noun. Nah, namanya adalah do they speak English? Nah, itu penggunaan do pada auxiliary verb atau kata kerja bantu. Sekarang fungsi do pada fungsi do sebagai ordinary verb atau kata kerja biasa. Ya. Do they do their homework? Nah, perlu saya sampaikan bahwa ordinary verb ini adalah kata kerja murni, ya, kata kerja biasa atau kata kerja murni yang tidak ditambahkan apa-apa, ya. Makanya di situ contohnya adalah do they do their homework. Do di situ berposisi, do yang pertama berposisi sebagai auxiliary verb. They di situ berfungsi sebagai subjek. Do yang kedua adalah sebagai ordinary verb. Ya, do yang kedua inilah yang sebagai ordinary verb, melakukan. Ya, maknanya melakukan. Their homework, pekerjaan rumah mereka. Jadi yang dimaksud ordinary verb di sini adalah kata do yang kedua. Do yang pertama itu adalah auxiliary verb. Ya, do they do their homework? Apakah mereka mengerjakan pekerjaan rumah mereka? Nah, itu poin kedua, do difungsikan sebagai ordinary verb. Yang ketiga, do dan does difungsikan sebagai emphasizer atau penyangat. Ya. Penyangat ini sama dengan betul-betul atau sangat. Ya. Contoh di situ, I do love you. I love you very much. Ya, itu sama setara. Emphasize ini adalah penyangat atau biasa disebut dengan sangat, ya, sangat. Nah, di situ dikatakan I do love you sama dengan I love you very much. Jadi ada 3 penggunaan do dan does pada sebuah tingkatan kata kerja. Ada yang berfungsi sebagai auxiliary verb, ordinary verb, dan emphasizer. Selanjutnya ada poin ketiga, cara melakukan adverb of frequency. Ya, adverb of meletakkan, ya, cara meletakkan adverb of frequency. Biasanya diletakkan sebelum kata kerja utama. Contoh, he always studies English. He doesn't always study English. Nah, di mana situ adverb of frequency-nya? Adverb of frequency itu adalah always.
kata always. He always studies English. Ya. Selanjutnya he doesn't always study English. Ya. Satu bentuk positif, selanjutnya ada bentuk negatifnya. Selanjutnya ada does he usually visit her? Nah, di mana di situ adverb of frequency? Adverb of frequency-nya adalah di usually. Ya, usually. Ya, visit her. Lanjut, do you often come here? Di mana di situ adverb of frequency-nya adalah often. Ya, often. Selanjutnya ada di contoh ketiga, they sometimes eat corn. Di mana situ adverb of frekuensinya? Adverb of frekuensinya itu adalah sometimes. Ya, they sometimes eat corn. Who sometimes eat corn? Ya. Mana adverb of frekuensinya? Adverb of frekuensinya itu ada pada sometimes lagi, ya. Sometimes. Who sometimes eat corn. Selanjutnya contoh yang keempat ada kata why. Why does your father never give you money? Mana di situ adverb of frekuensinya? Never. Ya, never. Nah, jelas bahwa biasanya diletakkan sebelum kata kerja utama. Ya, kalau he always studies, kata kerja utamanya mana? He always studies. Ya, kata kerja utama adalah studies. Ya, itu. Jadi sebelum kata kerja utama itulah didahului oleh adverb of frekuensi. Nah, itu. Selanjutnya kita lihat pada poin terakhir. Ya, poin terakhir ada arti to be dalam kalimat nominal. Ya. Sudah jelas bahwa tensi itu selalu berhubungan dengan nominal dan verbal. Coba lihat di situ to be dalam kalimat nominal. Yang pertama, poin A adalah, poin B berada, poin C menjadi, dan poin D itu tidak ada maknanya. Ya. Poin pertama dimaknai to be itu he is a student. He is a student, no students ya. He is a student. Dia adalah pelajar. He is here. Dia berada di sini. He will be a doctor. Dia akan menjadi dokter. He is happy. Dia bahagia. Nah, poin keempat itu tak punya makna dia. Ya, jadi tidak selamanya is itu diartikan adalah. Jadi tidak selamanya. Jadi ada konteks kalimat yang menyatakan bahwa is itu bisa diartikan adalah, bisa juga berartikan berada, bisa juga diartikan menjadi. Jadi tergantung. Nah, di poin C di situ to be itu ada 8. Yang pertama I am, is, are, was, were, been, being, dan be. Nah, di sini poin C itu menjadi he will be. Be itu adalah disebut dengan to be. Is itu adalah to be. Is yang kedua juga adalah to be. Are, ya, itu to be. Ya, I am itu adalah to be. Ya, are itu adalah to be. Is itu adalah to be. Was itu to be. Were itu to be. Ya. Dan been itu to be, being itu to be, dan be itu to be itu sendiri juga. Oke, rekan-rekan sekalian, kalau ada pertanyaan silakan ditanya, silakan komen dan like serta subscribe. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.